diupdate, perlu diungkap lagi. Sebenarnya zuhud itu cocok juga nggak di zaman now. Mungkin kerusakan moral, mungkin sulitnya umat beragama itu dekat ke agamanya. Mungkin karena konsep ini mulai ditinggalkan. Kayak gitu. Jadi bisa wujudnya satu kata. Ya bisa kata lagi ya. Misalnya Sains Islam dalam pandangan Syed Hussein Nasr, model apa, pengembangan sains Islam dalam pandangan Ziauddin Sardar, itu ya bisa dua tiga kata, tapi itu isunya. Isu. Karena itu supaya segera segera mendefinisikan sudah memutuskan ini. Terus yang kedua, teman sekalian, objek penelitian. Ya. Objek penelitian itu yang kedua. Nah, objek penelitian itu sebenarnya kalau di teorinya, di buku-buku itu ada banyak. Ya. Yang pertama itu adalah pemikiran tokoh, sehingga menjadi dibenarkan penelitian itu mengungkap misteri ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran tokoh tertentu. Jadi pemikiran tokoh itu sah. Makanya kayak tadi sains Islam dalam pandangan Syed Hussein Nasr, berarti Syed Hussein Nasr itu adalah objeknya. Sains Islamnya menjadi isunya. Itu zuhud dalam pandangan Hamka atau pandangan itu objek. Jadi jangan sampai nggak ada objek. Yang sering saya katakan di kelas kita ini, kayak penelitiannya anak-anak HES beberapa hal, ya kalau sekarang mungkin sudah bagus. Uang dalam perspektif Islam. Uang dalam perspektif Islam. Uang itu jadi apa di situ? Isu. Objeknya mana? Nggak ada. Itu. Ya nggak ada. Selain itu. Ada ya, bukan penelitian ini. Tapi ya kalau antum lihat di ruangan sebelah, itu tesis itu ada yang model gitu. Jadi ini saya mohon ya, antum perhatian harus ada objek. Objek pertama tadi apa? Pemikiran tokoh. Yang kedua itu bisa berwujud buku. Ya dalam hal ini buku, kitab, ya, buku atau kitab. Ya, buku atau kitab. Bahkan kalau itu dibenarkan juga, itu bagian dari kitab, misalnya bab tertentu di kitab itu. Jadi nggak harus satu kitab. Di bagian dari misalnya kitab apa ya, di fikih lah, misalnya kitab Toharoh dalam Ihya Ulumuddin, atau bab ilmu dalam Ihya Ulumuddin misalnya. Ya itu lebih boleh. Karena tesis kita itu kan paling 125, 150 halaman. Ya, Ihya Ulumuddin berapa jilid? 4 jilid ya. 4 jilid gitu. Ya enggak mungkin itu atau mau meneliti Ihya Ulumuddin itu kitabnya saja 4 jilid, tesis kita 125, sebagian kecil dari 1 jilid. Makanya bisa aja beberapa kayak gitu. Terus selain apa teman-teman? Selain buku atau bagian dari buku, ada lagi sebenarnya, yaitu ya bukan organisasi atau lembaga atau komunitas, organisasi atau institusi atau komunitas. Ya misalnya saya nggak tahu apa ya, ini contoh lihat aja konsep ibadah di Unida Gontor dengan lembaga. Ya, filantropi Islam dalam pandangan Muhammadiyah misalnya ini kan Muhammadiyah, ini lembaga
NU atau organisasi atau lembaga atau komunitas torikoh atau torikoh ini atau tahapan torikoh ini di komunitas torikoh apa gitu, itu kan komunitas. Jadi itu juga bisa. Nah ini harus muncul. Antum itu kajian tokoh kah, kajian kitab kah, atau kajian yang tadi itu tokoh organisasi masyarakat, kayak gitu, institusi, kayak gitu. Bisa juga. Ya. Terus kemudian masih ada lagi itu ya fenomena sosial yang misalnya nah ini banyak yang transmisi. Gitu. Fenomena sosial kok di suatu masyarakat kok ini kampung janda, ada nggak itu? Ada itu, kampung janda masalah ada itu. Isinya itu janda tok. Iya, ada itu. Itu misalnya itu juga. Ini fenomena sosial di tengah masyarakat. Atau pernah ada transmigrasi itu semuanya itu. Atau kalau yang nggak transmigrasi kena hukum. Itu ya fenomena sosial itu. Ada fenomena sosial yang jadi di tahun sekian ini banyak sekali tokoh atau orang yang mengaku sebagai wali atau mengaku sebagai nabi, yang kemudian disebut nabi palsu yang sadik atau apa lah itu, ya itu juga fenomena sosial itu ada apa ya? Itu fenomena sosial. Tapi meskipun ini antum di AFI, ya saya nggak tahu bisa apa tidak, tapi harus disebut di antara objek penelitian itu ada lagi namanya fenomena alam. Fenomena alam, ya misalnya hujan, longsor, banjir, fenomena alam itu. Ya mungkin antum bisa kaitkan dengan teologi banjir. Dulu zaman saya S2, itu ada kompetisi di tesis akan didanai oleh Mizan. Ya, saya kalah. Hanya saya ikut tapi saya enggak. Ternyata setelah diumumkan yang dapat dana tesis terbaik versi Mizan itu teologi banjir. Banjir. Ya. Jadi kan ya kalau antum orang Jakarta atau nggak harus Jakarta sekarang kan banyak banjir. Ada yang susah, tapi ada yang menikmati, ada yang justru mengais rezeki dengan adanya banjir itu gitu. Itu ada juga. Itu sebenarnya di mana peran-peran teologi gitu dengan ini. Apakah Jabariyah ya pasrah gitu atau gimana lah, itu namanya teologi banjir. Mungkin nanti aku bisa googling itu. Jangan-jangan sudah terbit bukunya karena zaman saya masih lama sih itu, ya tahun 2002-an lah, tahun 2002 itu ada namanya teologi banjir. Ada sekarang teologi kemiskinan. Orang miskin itu pasrah, ya ini takdir, Pak. Gitu, takdir. Tapi kalau antum baca Habermas di kemarin itu ada ini ya komputer ya udah bikin. Kalau enggak yang bawah ini atau bisa ya bawah itu apa tuh? Enggak ada. Ya enggak ini saya Pak. Alhamdulillah baik. Nyambung kok. Nyambung. Enggak gitu. Jadi itu ya soal antum apa maksud saya antum bisa menjamah fenomena alam atau enggak ya soal lain, tapi ya ya itu termasuk yang objek penelitian gitu, objek penelitian gitu. Bahkan ada lagi ya kalau dikejar-kejar itu ada lagi. Ada namanya ya artinya ada berapa tadi objek tadi? Yang sama saya tadi ada toko, kitab, bagian dari kitab, terus institusi organisasi ya kan. Terus apa tadi? Fenomena sosial, fenomena alam. Ini pada taraf tertentu. Ini real. Maksudnya real itu real. Apa ya maksudnya syariah itu? Real itu faktual gitu. Ya pemilihan tokoh ya tokohnya ini itu ada. Tapi ada yang apa ya lawannya fakta itu fiktif kali. Faktus. Bukan. Maksudnya gini. Nah, ada kayak
teman kita Putri sudah MA juga di sini Afi meneliti kitab ya Hayun bin Yaqzon karya siapa? Ibnu Tufail. Itu mirip mirip novel sehingga ini nggak faktual gitu loh. Kalau antum pernah diajar atau pernah ketemu Prof. Barmawi Munte kan dosen kita juga. Disertasinya itu tentang novel Najib Mahfud. Ya. Jadi novel itu kan fiktif, tidak faktual. Yang namanya novel ya tokoh-tokoh di situ hingga tokohnya siapa itu Altofun Nisa ya pokoknya yang ayat cinta lah. Ayat cinta terus Fahri. Meskipun di sana ada Fahri dan ada Altofun Nisa tapi pas di novel itu kan fiktif itu. Kayak karyanya Pak Mamun Nafani apa sarung kurba surban apa Pak itu kan fiktif semua itu. Nah itu juga bisa dijadikan objek penelitian gitu. Jadi antum meneliti misalnya puisi-puisi Gusmus gitu. Atau novelnya siapa gitu. Novelnya siapa gitu. Dan novel itu meskipun iya betul meskipun itu tampak fiktif sebenarnya itu rata-rata kritik sosial. Kritik sosial tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya, paham Kak? Itu kan wah, harus siapa tokohnya terus lupa ya. Padahal saya nonton itu. Hayati Zainuddin. Ya, itu kan fiktif itu. Ya meskipun mungkin Zainuddin ada tapi itu kan fiktif. Eh, tapi itu sebenarnya kritik sosial mungkin bahkan lebih tajam ketimbang yang faktual, ketimbang buku-buku yang faktual gitu ya. Itu kan fiktif bukan faktual. Tapi meskipun fiktif tapi kadang lebih tajam ketimbang yang faktual gitu loh. Artinya bisa tahu apa ya relasi hubungan atau perbedaan antara mana suku apa Zainuddin siapa Hayati siapa nah itu kan dia termasuk negeri lima menara Pak Fuadi siapa Ahmad Fuadi uh, biar gampangnya gini antum melihat tesis dan disertasi tentang Gontor habis itu membaca negeri lima menara nak lebih kena lagi negeri lima menara artinya tesis dan disertasi tentang Gontor itu kalau orang bukan Gontor baca tesis atau disertasi itu ah kalau pondok cuman gini sih di desa sebelah saya ada tapi kalau negeri menara nggak bisa ini luar biasa ini Gontor ini itu maksudnya lebih kena karya fiktif ketimbang yang faktual maksud saya itu gitu iya jadi disertasi tesis tentang Gontor itu belum belum Gontor maksud saya itu belum gitu tapi negeri menara yang cuman segitu itu sudah kena gitu tersentuh semua orang yang Gontor nah ini saya banget ini terus orang yang luar kita gini ya gitu Gontor itu tapi disertasi dan tesis belum bisa begitu belum bisa gitu nah, belum bisa begitu nah gitu teman sekalian makanya ada yang faktual ada yang fiktif tak tambah satu lagi biar antum tahu ternyata ada yang namanya jadi saya nggak tahu gimana gambarnya gambarnya gimana itu gimana ya ini terus di sini tuh tadi apa namanya bukan pokok apa buku itu organisasi yang dia kemudian juga bukan ini padahal itu semuanya ini faktual ini menggambarkan kejadian yang sebenarnya gitu. Nah ada yang ini di atas ini namanya yang fiktif tadi nggak faktual yang kayak novel Hayun Fikyato kayak Najib Mahfud
Negeri Lima Menara memang buku, tapi bukunya nggak faktual. Bukunya itu tokohnya fiktif semua, tapi itu lebih kena. Ini namanya di sini. Nah, memang ada objek penelitian lagi selain itu, ada lagi namanya hiperreality. Hiperreality atau banyak hiperrealitas, hyperrealitas atau hiperrealitas, hyperrealitas. Itu ada. Itu apa hiperrealitas itu? Nanti antum googling ya, hiperrealitas. Ada itu realitas apa itu? Hiperrealitas atau hiperreality. Jadi hiperreality itu gini. Dan sekarang itu zaman ini, zaman hiperreality. Jadi apa ya? Hiperreality itu realitas yang sebenarnya nggak ada. Halo. Realitas yang sebenarnya nggak ada, tapi dipaksakan ada, diada-adakan, ya, ya lama-lama itu ya menjadi realitas juga, gitu. Jadi realitas juga. Misalnya saya nggak tahu lah, itu ngomong prank, prank itu kan nggak ada itu kan, itu ciptaan dipaksakan ada. Ya karena dijajakan terus-menerus, lama-lama ya orang menjadi begitu gitu. Termasuk diantaranya apa namanya banner-banner iklan rokok, iklan politik, iklan apa itu semuanya itu hiperreality yang sebenarnya nggak ada, tapi diada-adakan, lantas orang niru, karena orang niru, lantas menjadi realitas. Kayak sinetron di TV. Sinetron di TV kan masa sih ada suami yang gitu-gitu amat sama istrinya, nggak ada ya di kenyataan. Tapi karena itu dipertontonkan terus-menerus, maka ada keluarga yang nyuntui. Nah, keluarga yang nyuntui. Karena keluarga nyuntui itu, lantas cerita di sinetron menjadi gak menarik. Sebut saja gini, karena ini nggak realistis, maka ini sebenarnya sinetron gila. Sinetron apa? Sinetron gila. Tapi eh, tapi karena dipertontonkan, lama-lama banyak suami istri yang meniru itu, sehingga apa? Penontonnya gila, gila sama. Sehingga production house, apa production namanya ya, PH-nya itu membuat yang lebih gila tahap kedua gitu. Nah ini, menarik itu ya, menarik itu, gini-gini terus diikuti. Jadi realitas lagi, yang sana nggak realitas, tapi akhirnya gue diikuti. Nah PH membuat yang gila 3 kali gitu, maksudnya itu, dan itu begitu seterusnya. Dan sekarang itu gitu, kayak prank kayak apa ya yang di itu yang di apa itu? Iya, prank TikTok atau apalah itu sebenarnya kan nggak ada semua itu. Tapi dipaksa-paksakan ada, terus kemudian ditiru menjadi realitas. Nah, hiperreality itu. Itu. Nah, kayak gitu. Ini juga gambarannya kayak gini. Ini. Jadi ini yang faktual, ini yang fiktif, ini yang hiperreality. Jadi nggak realistis, tapi lama-lama jadi realistis juga itu. Hiperreality. Jadi rupanya, teman sekalian, antum tuh sekarang itu apa ya? Di apa ya? Disuguhi sebenarnya itu. Disuguhi banyak alternatif untuk objek penelitian ini. Antum jangan, aduh aku tak tokoh kaya aja, tak gini aja. Sebenarnya ada banget. Dan lapis kita disuguhi banyak objek penelitian. Gitu. Ya, gitu deh. Gitu deh. Yang terakhir, mas kalian, itu ada apa namanya? Perspektif. Jadi pokoknya nanti itu syukur antum kalau akan Ustaz saya mengajukan judul. Nah, ini isunya ya, ini objeknya, ini perspektifnya gitu. Ya meskipun misalnya kayak perspektif ini boleh eksplisit, boleh nggak eksplisit, tapi antum sudah dapat menjelaskan, mendefinisikan gitu kan. Misalnya kayak gini ya, zuhud dalam pandangan Hamka. Kok karena perspektifnya, zuhud jelas isu, pandangan Hamka jelas objek. Perspektifnya apa? Jelas zuhud itu punya rumah, namanya ilmu tasawuf.
mesti tasawuf ini jadi perspektifnya. Jadi boleh nggak eksplisit, itu boleh nggak eksplisit. Tapi kalau memang eksplisit lebih baik, antum artinya apa ya? Pertanggungjawaban antum itu nggak, pertanyaan karena akhirnya itu nggak banyak-banyak, kira-kira gitu. 17 ini isunya, ini objeknya, dan ini perspektifnya, gitu. Tapi kalau masih implisit hanya itu, ya mungkin masih ada. Tapi itu secara ya teknis itu boleh nggak eksplisit, ya. Jadi dengan demikian perspektif itu, teman-teman sekalian, disiplin ilmu atau rumpun ilmu pokok ya di prodi antum ini kalau khusus tesis. Tapi kalau nggak tesis bisa macam-macam. Antum mau meneliti dari perspektif sejarah, dari perspektif politik itu nggak masalah kalau nggak untuk tesis. Tapi tesis antum terbatas, pilihan perspektifnya terbatas kalau tesis. Tapi kalau nanti setelah tamat, kok misalnya dapat di penelitian di LPPM, itu perspektif politik, perspektif ekonomi, sejarah, budaya, antropologi, terserah saja. Tapi saat untuk tesis, nah, kita perlu ngalah dulu. Hanya ada 5 yang antum boleh memasuki. Satu apa? Tentu akidah atau garis miring kalam. Jadi perspektif kalam, perspektif kalam. Itu pasti. Yang kedua, filsafat Islam. Pasti Islam. Yang ketiga, ya, tasawuf. Pasti tasawuf. Yang keempat, Islam yang pengetahuan. Terus yang kelima, pemikiran Islam kontemporer. 5 ini. Jadi antum supaya bersabar, pilihan antum cuma 5, salah satu dari 5 ini, meskipun ya kayak kalam itu punya variasi cabang-cabang lah, apa mana gitu yang anak itu cabang-cabang. Terus filsafat mungkin punya cabang, gitu. Tasawuf mungkin punya cabang. Nah itu maksud saya, tapi mau tidak mau antum salah satu dari 5, salah satu dari 5 ini. Ya, terus yang udah, yang penting salah satu dari 5. Tapi nanti ketika sudah selesai tesis, antum menjamah ilmu apapun udah, politik oke, ekonomi oke, sejarah oke, antropologi oke, sosiologi oke, itu semuanya udah bisa itu, gitu ya. Tapi untuk tesis mengalah, ya cuma salah satu dari 5, ya mengalah, salah satu dari 5. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah 3 tadi, 3 hal itu yang benar-benar jangan antum lupa. Isu, objek penelitian, dan jangan antum lupa. Ya, itu pokoknya harus pede maju ke Kapolri ngajukan judul ini 17 gitu. Ya. Nah, gimana Ustadz kalau cuma 2? Misalnya apa ya? Objek, misalnya lagi isu dan nggak ada perspektif. Nah, itu nggak bisa dikatakan sebagai penelitian, apalagi penelitian tesis. Tapi itu sering saya katakan secara kelakar, itu namanya laporan wartawan. Sehingga kalau antum lihat apa namanya di koran-koran, itu ada isu dan ada objek. Isu dan objeknya itu berarti laporan wartawan, nggak ada perspektif. Kok kemudian ada isu dan perspektif tok, nggak ada objeknya. Nah, itu namanya opini. Ya, opini. Sehingga itu enggak terkontrol, enggak ada batasan. Kayak tadi misalnya uang dalam perspektif Islam. Ya, Islam itu kalau disebut kitab suci Al-Quran berarti ya 30 juz, 114 surat, 66 ayat. Itu bagian mana yang cerita mengenai uang? Kalau disebut hadis itu ada kutubut tis'a, itu yang bagian mana? Sehingga antum sendiri selaku peneliti dan musyrif selaku musyrif itu nggak bisa membatasi uang di mana gitu. Sehingga terlalu luas. Makanya ini saya ngaji uang Ustaz dari buku Ihya Ulumuddin ya, ini misalnya. Ya udah di situ itu, jangan kemana-mana gitu. Sehingga nanti musyrif ya udah lo ini
Maksudnya Imam Ghazali gitu, saya tahu. Jadi bisa bimbing, bisa ngarahkan, dan antum juga bisa apa ya, saya nggak tahu lah, bisa komunikasi sama pembimbing. Tapi kalau perspektif Islam, waduh, gimana dunia akhirat ini? Kan begitu, begitu luasnya. Harus ada itu, harus ada objeknya dan harus ada perspektifnya. Saya hanya mau bicara Gontor dari aspek filsafat itu, nggak ngomong sejarah, nggak ngomong data-data. Saya mau melihat ini dari sudut pandang sejarah, Ustaz. Ya, sejarah. Jadi itu perspektifnya. Jadi perspektif itu memang digunakan, karena perspektif itu ya sebagaimana antum pahami, perspektif itu adalah sudut pandang. Dan BTW, saya termasuk yang baik saat ilmu kemarin yang nggak setuju istilah perspektif apa Islam. Jadi perspektif Islam itu istilah yang nggak nyambung. Islam itu ditaruh kata perspektif itu nggak cocok. Meskipun aku Google sekali. Apa? Apa? Jadi perspektif itu sebenarnya mirip kayak ini. Apa? Kacamata. Makanya menurut kacamata itu bisa. Dalam kacamata sosiologi, dalam kacamata ini bisa. Jadi kacamata itu istilah yang sangat umum. Jadi perspektif kacamata juga. Hanya kacamatanya yang jenis perspektif itu kacamata pikiran. Kalau kacamata yang ini nih, kacamata zohir. Karena ada di mata. Kaca yang ada di mata. Kalau perspektif itu kacamata juga, tapi di pikiran. Itu loh, di pikiran. Coba, apa ya? Supaya apa ya? Kegunaan kacamata deh. Yang apalagi yang sudah pakai kacamata ini. Kacamata apa? Satu, memperjelas ya. Untuk memperjelas. Tapi itu bersyarat. Apa syaratnya? Harus sesuai. Harus sesuai. Dari antum pakai kacamata saya, mesti tambah nggak jelas. Saya plus, antum minus. Saya plus, pinter plus, plus daripada min kan plus gitu. Iya plus, ya karena ini kacamata tua usah tulis maklum ya. Maklum. Jadi ini ya nggak jelas. Maka penggunaan perspektif bisa memperjelas kalau apa cocok. Kalau nggak cocok, misalnya juga menjadi kabur kayak kacamata ini, karena sama posisinya kacamata sama perspektif itu. Terus yang kedua, siapa yang tahu lagi? Ini tadi untuk perjelas jika cocok. Yang ayo gunanya kacamata untuk apa? Ayo untuk melihat ya, melihat ya, melihat. Untuk apa? Kenapa beli kacamata? Kenapa antum beli kacamata yang warnanya apa itu? Coklat atau merah? Kebutuhannya. Oh, enggak frame-nya. Fashion. Untuk apa? Vision, Fashion. vision. Itu gaya, betul. Antum dari Malang tuh gaya. Betul. Jadi biasanya yang apa wajahnya bulat, frame-nya harus begitu. Yang wajahnya lonjong, frame-nya harus begitu. Yang putih harus frame-nya warnanya apa, yang warnanya agak hitam, frame-nya harus apa. Itu kadang-kadang memang untuk gaya. Dan antum setelah ini ngasih kuliah atau pengantar apa ke adik kelasnya S1 menggunakan kata menurut perspektif ini. Wah, kakak kita sudah kaya ini S2 semester 2 aja udah ada gini nih gitu. Memang begitu. Kalau nggak ada kata itu ya nggak ada bedanya kalau S2 sama S1 kemarin. Ada perspektif ini. Memang untuk gaya. Nah, untuk gaya. Betul. Ayo yang ketiga, siapa yang tahu yang ketiga? Ini teman kita dari Malang ini. Apa ketemu yang ketiga? Ketemu ya. Paling enggak saya di mobil punya, di kantor di laci ada. Ya kadang-kadang meskipun harganya 25 ribuan, soalnya kalau kayak Pak Mus ini udah plus gini nih, kalau lupa itu nggak sok kerja loh maksudnya. Lihat gitu. Paling enggak sakit ke mata. Makanya apa? Di mobil ada, yang dipakai ada, di kantor di laci ada, apa artinya? Berarti apa? Kebutuhan. Artinya apa? Bisa apa? Ganti-ganti no. Makanya antum sekarang ini harus pilih salah satu dari 5. Tapi setelah selesai bisa perspektif sejarah, politik nggak masalah, bisa ganti-ganti. Coba antum misalnya pakai perspektif Islam, apa itu? Habis itu ganti apa? Itu yang saya maksud.
Iya, artinya Islam itu lebih dari sekedar perspektif. Jadi nggak cocok Islam itu didahului dengan kata perspektif. Ya meskipun banyak yang sudah lolos MA yang tesisnya di situ banyak juga. Tapi ya itu istilah yang nggak cocok. Perspektif itu sejarah, kalam, tadi tasawuf, itu betul. Bukan perspektif Islam terlalu luas dan memang Islam itu nggak perspektif. Islam itu agama yang luar biasa, lebih dari sekedar perspektif. Itu, teman sekalian. Jadi kalau saya tidak mau dikasih kata perspektif Islam, bukan Pak Muslim itu memang ya liberal, memang ya ateis, jangan begitu. Saya justru meletakkan Islam saya jauh lebih tinggi ketimbang perspektif. Karena perspektif ya itu sosiologi, antropologi, tasawuf, kalam itu. Jangan ya. Itu ya, antum bisa memahami ya. Ya paling enggak antum nanti jangan ada perspektif Islam. Ya perspektifnya itu yang lain-lain, yang ilmu-ilmu itu, yang ilmu itu. Ada juga yang ngotot. Enggak Pak, ini tetap kita menggunakan perspektif Islam. Tapi di makalah antum tuh banyak bicara mengenai ekonomi Islam. Nah, ya itu Pak yang saya maksud. Lah, kenapa kata ekonominya enggak antum tulis? Mestinya perspektif ekonomi Islam dong. Nah, itu. Iya. Ada lagi ini kan antum lebih kepada politik Islam ya. Nah, iya itu Pak yang saya maksud. Lah, politiknya tulis dong. Ojo nulis perspektif Islam itu, perspektif politik Islam. Oh, no. Iya. Jadi bukan perspektif Islam, tapi politik Islam. Kalau politik Islam kan ilmu politik Islam, ilmu ekonomi Islam. Gitu jelas. Iya, itu. Nah, ini nanti antum harus awas dulu. Aduh, awas juga jelas. Awas, awas. Apa namanya? Tesisnya untuk perspektif Islam. Oh, tapi itu nggak betul itu ya. Jadi perspektif dari sudut pandang itu. Dan lagi, ya, tak tambahi biar antum semakin paham. Ya. Ada lagi istilah worldview atau Islamic worldview. Worldview itu apa? Ya pandangan, kan ada kata view-nya kan? Pandangan dunia. Itu juga apa? Kacamata juga itu. Hanya kacamatanya kacamata yang apa ya global. Jadi worldview itu iya bukan worldview itu sesuatu yang membuat manusia nyaman di dalamnya. Jadi belum belum berworldview seseorang, belum berworldview seseorang sebelum seseorang tadi nyaman berada di dalamnya dan membuat dia refleks. Misalnya ngomong ya ngomong tidak keluar dari worldview-nya. Ketika bersikapnya nggak keluar dari worldview-nya itu namanya refleks. Jadi secara otomatis dia tidak akan keluar dari worldview-nya. Makanya worldview Islam itu ya untuk bisa terinternalisasi ke diri kita itu melalui proses yang panjang. Nggak bisa antumnya di training seminggu 2 minggu udah orang ini udah berworldview Islam, nggak bisa. Karena itu sebuah proses yang panjang, nggak bisa itu. Ya karena tadi itu sesuatu yang membuat seseorang nyaman di dalamnya dan membuat seseorang itu refleks tidak keluar dari worldview-nya itu. Sehingga worldview itu juga pandangan juga. Worldview itu juga kacamata juga, tapi di dalam kehidupan. Nah, makanya gini, antum coba komen. Menurut kacamata perspektif, coba kira-kira kalimat ini benar nggak? Salah. Karena apa? Double, double. Perspektif itu ya kacamata, kacamata ya perspektif. Hanya bedanya kacamata zohir, perspektif di pikiran, terus perspektif with view gimana? Salah juga, itu double juga. With view itu kacamata juga, tapi di kehidupan. Gitu loh. Itu maksud saya. Sehingga tuh, tapi ya banyak ya sekali teman-teman ya perspektif with view Islam, Bapak Islam itu double ya. Nah, lagi-lagi atau saya pesan ke antum semua gitu. Yang maksud saya itu jangan diterus-teruskan perspektif with view Islam itu enggak ada. Gitu ya. Enggak ada. Jadi karena perspektif sama itu sama posisinya, hanya bedanya di tahap apa ya di keluasan atau kedalaman.
kacamata zahir, perspektif pikiran, sementara wadfi itu di kehidupan. Makanya sering disebut sebagai pola hidup. Pola hidup Islami itu ya wadfi Islam. Jadi membuat seseorang nyaman di dalamnya dan tindak tanduknya itu refleks sesuai dengan wadfinya tadi. Itu namanya pola hidup. Atau makanya dulu istilah itu seperti yang ada di kayak tergandengan itu, Islam is my way of life, tidak salah, adalah itu way of life itulah sebenarnya wadfi Islam itu sebenarnya wadfi itu ya, sekarang sehingga antum jangan keterusan perspektif view ya, kacamata perspektif ada sih nggak cocok itu, nggak cocok. Tapi gimana dengan perspektif alatas? Sebenarnya istilah itu juga kurang tepat. Ya kalau alatas atau tokoh ya pandangan atau pemikiran. Pandangan alatas, dalam pemikiran alatas, bukan dalam perspektif alatas. Perspektif tadi sebenarnya yang tepat itu adalah perspektif itu ilmu yang sudah maton tadi. Ya. Tapi ada juga orang yang maksa juga. Apa namanya? Ya sebenarnya nggak boleh lah antum pakai istilah perspektif alatas. Tapi maksud saya itu ini Ustaz, epistemologi alatas. Nah, epistemologi itu tulisan ngono. Jangan kok nggak ada epistemologinya gitu maksud saya itu. Jadi masih muter-muter kalau misalnya salah salah tempat itu. Gitu loh. Itu perspektif epistemologi alatas, ya, metafisika alatas. Iya, ini kan ilmu-ilmu semua, boleh itu. Tapi jangan pakai alatas tok. Toh ujung-ujungnya ya metafisika alatas, ujung-ujungnya ya epistemologi alatas gitu. Gitu. Jadi saya banyak teman-teman yang lolos juga itu dengan menggunakan istilah perspektif alatas, perspektif tokoh. Ya itu nggak tepat ya. Ya saya kepingin yang gini-gini kita semua tertib itu tadi gitu. Saya pernah saya nulis ini agak panjang dan kemudian tak share di grup dosen ya. Sebenarnya Ustaz Samsudin Arif barang itu ya komennya bagus sih. Nah yang gini ini penting ini penting tapi ya buktinya lolos-lolos juga ini teman-teman yang tesis-tesis itu. Ya lolos-lolos juga. Termasuk istilah ini jika nanti antum menggunakan istilah what view of Islam. Ya, yang betul kan gimana? Islamic worldview. Itu yang betul. Ya, tapi gimana ya? Itu ya antum yang lebih tahu lah apa bedanya naat manqut karo mudhof ilaih itu mesti ya tahu lah bedanya. Itu enggak betul istilah worldview of Islam itu enggak betul. Yang di mana-mana Islamic worldview. Tapi ya yang dipakai oleh teman-teman ya hiperbola itu atau apa ya? Hiperbola itu maksudnya membesar-besarkan. Sebenarnya yang dimaksud di sini ada cara pandang yang Islami. Sehingga di situ ya tertatih-tatih untuk mengikuti gitu. Jadi bukan ini Islam banget. Jadi ini ada semacam harapan atau usaha selaras dengan ajaran Islam atau paling tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini cara pandang kami yang dengan harapan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya disebut Islamic worldview, bukan worldview of Islam. Ya, tapi banyak sekali kayak baru-baru belum lama ini dalam minggu ini itu ada juga yang seminar di mana gitu judulnya Agrotech and itu worldview of Islam ada. Ya yang buat di komen ya malah ya. Komennya harus di kelas dan komennya di grup dosen ya nggak jelas ini namanya ya. Tapi ya gimana lagi itu. Oke, baik teman-teman sekalian, 951 itu yang bisa saya sampaikan. Si pengantar-pengantar mudah-mudahan minggu depan kalau udah ada utur kita sambung lagi. Baik, ada komen-komen dulu sebelum dia. Ini siapa ini yang Chandra Dwi Setio ya. Ya, Muhammad Najib. Baik. Oh, masya Allah. Saya nggak lihat wajahnya. Baik, baik, baik. Antum di mana posisinya saat Najib? Di Unida atau di kantor Di 2? rumah, Ustaz. Rumah Gandu ya? Di G, Ustaz. Oh, baik. Apa? Oke, 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 oke. Ya, baik. Saya kira gitu. Eh, bisa komen-komen teman-teman sekalian? Ustaz, izin tanya Ustaz. Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Tadi tentang pembahasan yang pertama tadi tentang
apa itu data Ustaz, tentang data atau Data ya. problem lah gitu. Problem. Oke. Untuk penulisan apa itu tesis atau penulisan artikel itu kalau diambil problem ilmiah Ustaz, yang sifatnya itu realistis. Nah, itu kalau ditarik dalam karya tulis ilmiah itu kita mencantumkan, kan harus ada mencantumkan referensi Ustaz. Nah, itu Betul. seperti apa Ustaz? Iya, itu eh, problem sesuatu disebut ilmiah itu anti anti pribadi, anti pribadi. Ini Ustadz, masalahku itu ini itu bukan bukan masalahku, tapi ini masalah ilmiah ya, masalahnya orang banyak. Karena masalah orang banyak itu didukung oleh referensi gitu. Jadi bukan ini penting terus kemudian ya gimana ngecap gimana gimana ngecap nulis yang apa ya, nulis yang itu yang meliuk-liuk logikanya gitu ya, tapi tidak didukung referensi ya, itu belum disebut sebagai academic problem. Jadi itu masih disebut problem pribadi, sehingga harus didukung oleh kajian, oleh referensi-referensi, sehingga mungkin kalau perlu kata pertama gitu sudah merujuk ke referensi gitu sebenarnya, yang bagus itu. Ya itu mungkin antum membayangkannya sulit ya. Tapi kalau antum mulai dari tadi yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan tadi apa? Di Rosa Sabiko yang banyak itu, ya insya Allah lah itu banyak terinspirasi. Oh ini antum, saya contoh di sini ya. Maksud saya antum makan apa namanya, akan terinspirasi untuk bisa membuat itu. Tapi kalau antum belum belusuan, belum belusuan ke Tirosa Sabiko yang banyak ya, menjadi kayak hayalan gitu, penting tapi menurut pribadi ya, orang yang melihat itu sebagai sebuah hayalan. Nah, yang trik yang lain lagi ya, antum tengok skripsi-skripsi atau tesis-tesis yang buktinya gini sudah tamat tuh saat ya, boleh angel itu, angel kalau gitu ya, lihat yang bagus. Jadi sehingga itu bisa dijadikan model. Kalau bicara ini biasanya ngomong apa, begitu ya. Jadi harus didukung banyak referensi ya. Itu jam terbang juga sih, jam terbang baca, jam terbang nulis ya. Ya mungkin latar belakang itu perlu beberapa kali juga, yang cuma 2 halaman atau maksimal 3 halaman itu antum setelah selesai terus dibaca lagi, ini mau mau menggiring ke logika yang mana, apakah logika yang mau menemukan, apakah mau melogikakan yang mengeksplor, atau mana yang gimana gimana gitu, itu bisa ya. Tapi teman-teman ya, nanti itu saya mohon mohon antum temukan artikel saya yang tadi, sadarkanlah kita semuanya untuk tahu ini, sehingga nanti antum itu banyak variasi, banyak pilihan. Kadang-kadang antum sebenarnya secara feeling sudah betul, tapi antum ragu-ragu ini gimana sih. Tapi kalau sudah banyak referensi atau banyak bacaan, oh ini berarti saya nanti akan meneliti ini isu ini, jenis penelitiannya ini, itu saya sudah tulis di sadar meneliti. Oke, baik. Antum sudah sampai mana penelitiannya ini? Kan sudah lama tuh. Insya Allah ini Ustaz, hari ini diminta Prodi untuk di ACC judul, di bulan ini dijadwalkan MPA Ustaz. Oke, ya baik baik ya. Ya, terus pokoknya memang ya harus jihad tadi, karena ini apa, ambisius, aktivitas ambisius. Jadi jangan setengah-setengah. Oke, baik, masih ada teman-teman yang lain? Boleh, silakan. Ayo, salah satu dulu. Dalam penelitian Mhm, mhm, yang nomor satu nomor dua suhu dan objek penelitian, mhm. apakah kita di saat kita mengajukan sebuah karya Oh ilmiah iya, atau iya. proposal itu, yang kita dahulukan itu adalah tokoh
yang kita senangi, cari-cari masalahnya, Oke. atau berangkat dari isu tertentu, kalau kita mencari tokoh yang berkaitan dengan isu tersebut, Gitu ya. jadi atau dua-duanya berkaitan dan mencari dua-duanya secara bersama. Masya Allah. Itu pertanyaan bagus sekali. Hanya antum salah tebak itu. Antum salah tebak itu. Jadi gini, kita nanti itu tidak mungkin jadi ahli atau master atau magister di bidang Imam Ghazali, nggak mungkin. Kita nanti akan jadi ahli di bidang zuhud, itu juga nggak mungkin. Kita nanti jadi ahli di bidang tasawuf, itu yang mungkin. Itu yang mungkin itu. Di bidang kalam, itu yang mungkin. Di bidang pemikiran Islam kontemporer, di bidang apa, filsafat Islam atau apa, yang itu 5 tadi. Nah, itu yang antum harus tetapkan dulu. Jadi ternyata bukan isu dan bukan tokoh, tapi justru perspektif yang harus didahulukan. Makanya tadi saya katakan salah tadi. Iya. Jadi kita bukan jadi ahli Ghazali, bukan jadi ahli isu, tapi ahli di perspektifnya itu. Nah, yang paling mudah ya antum tengok-tengok KHS. Nah, mohon maaf, ini agak teknis. KHS. Kalau yang bagus tasawuf, ya udah antum coba nanti dalami tasawuf, sehingga nanti cari tokoh dan isu di bidang tasawuf. Jadi yang nanti kalam kok nilainya bagus, ya di kalam. Gitu. Karena antum nanti jadi ahli di bidang ilmu itu, bukan ahli di bidang tokoh atau di bidang isu, bukan. Gitu. Tapi kenapa saya lihat KHS, saya minta lihat KHS, ya, misalnya Ustadz Chandra Dwi Setio, ini jadi tokoh, habis ini apa namanya, jadi pemateri di seminar internasional tentang tasawuf, karena skripsinya tasawuf. Nah, nggak tahu gimana zaman now. Ternyata nilai tasawuf itu B atau B min kan gimana, hancurlah reputasi kita, ya kan? Gitu. Makanya ya cari yang nilainya bagus gitu maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Waduh, kadung cinta mati tasawuf kan nilainya B atau B min. Mosok jadi pemateri bidang tasawuf nilai B min gitu maksudnya. Nah, maka itu cari yang nilainya yang paling bagus lah gitu maksud saya. Ini agak pragmatis, agak teknis, tapi ini ya menentukan juga itu loh antum tuh. Itu janganlah seneng langsung gak usah Nurhadi, pokoknya seneng aku Ustaz Nurhadi atau Ustaz Musyid seneng ya nilainya nggak bagus ya jangan, nilainya yang bagus kalam atau mana gitu yang itu betul itu nanti oh zaman no iso ini sekian tahun yang akan datang jadi pemateri di bidang ini di ketemu dan nilainya itu jangan tuh ya sih bagus ngono loh gitu itu yang itu jadi justru di itu dulu gitu kan. Makanya antum perlu pilah-pilah dan kemudian tambahi kecintaannya terhadap mata kuliah yang antum tertarik itu tadi. Nanti insya Allah kalau itu udah eh, isu dan objek nanti akan mengalir itu akan tetap. Jadi jangan cinta objeknya dulu, jangan isu dulu, tapi dulu nanti akan muncul gitu. Nah gitu ya, justru di persepsi. Gimana kan? Ada yang sampaikan? Ya, fakta. Kita mencari Dengan apa? Statistik ya. Oke, oke, oke. Bisa juga. kita caranya tinggal Oh iya, enggak. Kalau datanya enggak. Nanti kalau statistik itu berarti namanya antum uji teori. Uji teori. Nah, teori itu harus dikantongi dulu. Sehingga harus jurnal juga. Itu loh, harus jurnal juga, harus jurnal juga. Tetap harus jurnal juga. Tapi itu posisinya bukan sebagai data, tapi sebagai teori yang nanti ini akan diperkokoh oleh data-data statistik, ataukah data statistik justru akan menggugurkan teori-teori yang nanti kumpulkan tadi. Itu disebut penelitian, ya kalau di riset ilmu keamanan ya penelitian positivistik atau penelitian deduksi, ya gitu, menggunakan data-data statistik itu bisa juga. Dan data statistik umumnya ya menguji teori atau lebih tepat lagi menguji hipotesa. Teori-teori yang sudah dikumpulkan oleh kita itu lantas turun derajatnya jadi hipotesa.
Kalau teori-teori yang masih di buku-buku itu namanya teori, tapi kalau yang sudah kita kumpulkan, kita ambil turun dan jadi hipotesa karena sudah kecampuran subjektivitas kita. Jadi kenapa teori ini, kenapa pandangan ini yang saya kutip nggak pandangan yang itu, kenapa yang ini terus tak tulis di sini, nah itu jadi turun derajatnya karena subjektivitas kita memilih itu ikut nimbrung gitu, itu maksudnya. Sehingga yang disebut dengan hipotesis sebenarnya teori juga, tapi yang sudah kita kompilasi di proposal kita itu namanya hipotesis. Nah itu nanti dengan data statistik itu apakah akan dikokohkan ataukah justru data statistik menunjukkan sebaliknya sehingga ini menjadi gugur. Nah fungsi-fungsinya jurnal tadi itu untuk membangun ini. Nah gitu ya, tetap jurnalnya tetap ya. Nah adapun kalau misalnya penelitian, nah justru kalau penelitian kepustakaan atau penelitian tokoh atau penelitian buku itu sebenarnya yang betul itu adalah harus melakukan review buku. Jadi misalnya pendidikan Islam menurut Kiai Imam Zarkashi atau ya misalnya gitulah. Karya-karya Imam Zarkashi nanti harus dibedah dulu, harus review dulu. Jadi buku primernya beliau itu mana, tentu kalau ada ya. Itu misalnya kayak sekarang yang umum kan apa ya, filsafat pendidikan Islam Said Nursi, ya, Said Nursi. Nah, itu buku apa primer yang Said Nursi bicara mengenai filsafat pendidikan Islam. Nah, itu harus direview. Jadi bagi saya, ya saya maaf, itu bukan di quote, tapi di review. Di review. Itu bisa satu buku, itu bisa jadi satu artikel namanya review, book review, ya, book review. Gitu. Nah, contoh-contoh book review seperti apa? Saya punya beberapa contoh. Jadi buku primernya harus direview dulu. Ya, itu nantinya dijadikan sebagai data. Pada taraf tertentu, disertasi saya sudah book review. Ya, ada satu dua hal yang harus saya konfirmasi ke lapangan sehingga penelitian saya disertasi itu ya mix lah antara library riset atau dirasa maktabiah dan maidaniyah sekaligus. Ya seperti tadi, iya seperti tadi karena metode itu ya, cuma sarana. Yang penting targetnya terpenuhi. Kalau harus mix tadi itu maidaniyah dan maktabiah sekalian ya nggak masalah. Jangan aku iso nih maktabiah ya kalau memang harus butuh konfirmasi yang maidaniyah kenapa tidak ya udah lakukan gitu itu maksudnya ya, jadi beberapa hal saya konfirmasi ke tokoh-tokoh sehingga saya ada lapangannya juga sedikit untuk konfirmasi itu ya Cat. Baik mana cukup ya ya baik saya kira demikian pada kesempatan pagi ini ya ini kayak dua kali pertemuan sih sebenarnya agak jadi jamaah takhir. Baik, teman sekalian, kita baca hamdalah. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.